Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cucuk Nobok ya. Jadi sini saya tuh akan membuat bagaimana sih bukan tutorial sih, tapi saya lebih intinya menjelaskan ya dampak negatif memperpanjang rambut. Ya, ini yang saya alami, yang sebelumnya saya alami, ini akan saya share ya kepada kalian. Apa sih dampak negatif dari memperpanjang rambut. Jadi rambut panjang itu tidak selamanya itu positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Tidak hanya itu juga dapat merugikan diri sendiri, juga dapat istilahnya itu kayak ya gitulah, intinya ya merugikan orang lah, tidak merugikan orang lain sih, tapi merugikan diri sendiri. Dan itu pun tidak terlalu bahaya, tapi intinya itu tetap yang ke negatif. Oke. Jadi di antara tips yang akan saya jelaskan, nanti akan saya share pengalaman saya ya, dampak negatif dari memperpanjang rambut atau mempunyai rambut yang panjang itu. Dan langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, yang pertama itu adalah rambut panjang itu adalah dapat menimbulkan jerawat pada muka. Kenapa ya dapat menimbulkan jerawat pada muka? Jadi ini nih contohnya seperti saya ini. Hal ini dapat menimbulkan jerawat pada muka ya, dikarenakan itu kotoran yang dari rambut itu. Misalkan kalau keramas itu jatuhnya ke sini, juga kalau misalnya rambutnya berponi seperti saya ini jatuhnya ke depan. Nah, ini kotorannya itu di sini nih, ngumpul di sini, dan itu dapat menimbulkan jerawat pada muka. Dan biasanya kalau saya itu tidak terlalu memikirkan, tapi ini gimana ya, kalau misalkan orang-orang yang berjuang pada jerawat itu sungguh sangat merugikan dan tidak suka lah, karena itu misalkan kayak gini, kalian udah sulit-sulit membuat muka lebih mulus, tapi rambut panjang dan rambutnya pun jatuhnya ke depan, ya kayak itu percuma gitu loh. Tapi itu bisa diatasi ya, kalau tergantung ke orangnya masing-masing. Kalau misalkan orangnya itu kayak gampang lah, mudah mengatasinya, tinggal di belakangnya gini ya, dibelakangin atau sering diatur agar tidak jatuh ke depan. Ya itulah sih tips-tipsnya, misalkan kalau untuk menghindari jerawat pada muka. Tapi kalau gimana ya, kalau tidak diurusin ya itu biasanya dapat menimbulkan jerawat. Karena dulu saya tuh pas masih kelas 2 atau kelas 1 SMK ya, saya tuh dibilang sama guru-guru atau sama siapa itu, sama temen lah itu, kok muka lu jerawat toksi banyak jerawatnya gitu lah intinya. Dibilang terus ya, suruh tuh cukur rambutmu tuh, itu yang rambutmu panjang itu gara-garanya tuh jerawatmu pada muncul. Nah, dari situ saya tuh terus saya mencoba mencukur kan. Terusnya emang kalau misalkan pas yang saya rasakan setelah cukur itu, jerawat itu jarang muncul. Tapi setelah kayak rambut panjang itu ya, pas yang saya alami itu jerawat pada sini, bagian sini namanya itu sering banget keluar. Dan itu kalau misalkan yang pejuang muka glowing ya seperti kalian ya, itu sangat udahlah nggak jadi majangin rambut. Tapi kalau bagi saya ini diri saya sendiri gitu loh, anjas. Dan yang kedua ini pun kayak tidak hampir jauh, yaitu adalah ketika rambut basah itu kayak kulit kepala sama muka itu lebih sering gatal. Kenapa ya? Nah kan kalau rambut basah itu kan kayak itu loh, nyatu kayak gini kan. Terus lah ini yang nyatu ini, yang ujung-ujungnya ini nih biasanya tuh nusuk-nusukin ke muka. Lah itu yang membuat biasanya muka saya itu gatal-gatal kalau habis mandi. Tapi dengan mudah sih, cuman saya tinggal singkirin gini doang dan saya sisirin. Tapi
dampak negatifnya kalau kita sisirin itu pakai dapat merusak rambut, karena dalam keadaan basah, kalau rambut dalam keadaan basah itu adalah dalam keadaan rambut yang sangat lemah. Maka dari itu kalau menyisirkan itu jangan terlalu keras atau terlalu kasar atau terlalu kayak gitulah pokoknya lah. Saat keadaan basah itu sungguh tidak baik dan itu dapat merusak rambut. Ya, itu yang kedua. Oke, yang ketiga itu juga ya kayak dapat merusak rambut juga sih, intinya itu dapat membuat rambut menjadi lepek. Ya karena apa ya, kalau misalkan rambut Anda panjang terus Anda kayak kerja atau kegiatannya di luar itu, itu resiko rambut menjadi lepek itu sungguh besar sih. Karena apa ya, kalau rambut kayak udah panjang terus kering, itu biasanya kalau saya sih, pengalaman saya itu kalau dipanasan langsung langsung jadi jelek banget, gak kayak di rumah. Di rumah rambut gua bagus, pas di luar waduh jelek cok, kayak gimana dah pokoknya. Ya gitulah, kalau misalkan rambut panjang itu kayak kalau misalkan terlalu sering kena panas itu mudah banget untuk lepek. Oke, yang keempat itu adalah dapat membuat rambut bercabang. Ya kak, dapat membuat rambut bercabang itu tidak hanya dengan gara-gara rambut panjang, bukan, tapi ada faktor lainnya, yaitu dengan terlalu sering Anda itu menggunakan produk-produk kimia yang tidak cocok untuk rambut Anda, tapi Anda terlalu sering memaksakan, itulah yang membuat rambut bercabang. Tapi rambut panjang ini pun juga dapat mempengaruhi ya, karena misalkan kalau rambut panjang ini juga otomatis perawatannya tambah banyak, terusnya juga terlalu sering menyisir lah, terusnya kalau dipanas-panasan itu pun juga dapat merusak rambut kan, resikonya juga lebih besar, apalagi rambutnya itu panjang lah. Itu yang membuat rambut itu bercabang. Makanya itu kalian harus sering-sering menghindari kayak produk-produk yang nggak cocok sama rambut kalian, tapi kalian itu tetap maksa itu gimana ya, itu ada dampak negatifnya juga. Makanya itu kalau kalian memilih produk-produk untuk rambut, kalian harus memilih yang cocok untuk rambut Anda gitu loh. Yang terakhir ini yang biasanya itu paling saya nggak suka sih menurut dari tips-tips saya yang sebelumnya sampai yang ini ya. Karena apa ya, ini yang kelima ini adalah dapat membuat kayak kulit kepala ini yang di dalam-dalam ini itu membuat lebih sering gatal. Kenapa ya, nggak tahu kenapa sih, tapi kalau saya lebih sering gatalnya pas dalam keadaan kegiatan di luar, bukan di rumah. Nggak tahu kenapa kalau misalkan saya berkeringat di kegiatan luar itu kayak dapat membuat gatal pada kulit kepala itu lebih tinggi daripada yang di rumah. Di rumah itu jarang banget saya merasakan gatal, tapi kalau di luar itu kalau udah keringatan terus gatal, ya udah rambut itu kepala itu biasanya tuh gatal-gatal. Tapi semenjak saya kemarin udah kayak perawatan, lebih sering merutinkan saya kayak menjaga rambut, memperhatikan rambut, saya sudah jarang sekali merasakan gatal pada rambut. Karena yang saya alami itu pas saya pertama-tama punya rambut panjang dan tidak tahu tips-tipsnya apa yang saya pelajari sebelumnya. Karena saya belum mempelajari, jadinya saya tuh nggak tahu gimana sih cara rambut ini biar nggak gatal-gatal. Dan sekarang yang saya pelajari ini dan itu work ya, bisa saya terapkan dan tidak merasakan gatal lagi. Dan sekarang ini saya mau sharing ke kalian yang mempunyai rambut panjang atau yang ingin punya rambut panjang ya. Dan itu tips-tips dari saya, yang semua tips yang saya berikan itu murni ya, kayak pengalaman saya, bukan sharing atau searching atau apapun itu. Ini murni dari pengalaman saya dan saya bagikan kepada kalian ya subscriber saya. Siap.
bantu 10k subscriber. Anjas, mantap. Semoga ya bantu like dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.